Masyarakat bisa melihat kan tadi malam, partai mana yang merebut hak-hak politik rakyat. Presiden SBY mengaku akan menyiapkan plan B untuk mempertahankan pemilihan langsung kepala daerah. Dia sudah berkonsultasi dengan Ketua MK terkait celah dibatalkannya Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan. Seriuskah SBY mempertahankan pilkada langsung? Langkah konkret apa yang ia akan lakukan? Lalu bagaimana peluang Perpu dan Judicial Review di MK? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Nanti yang akan bergabung bersama kita dan juga ada Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC Jayadi Hanan yang saat ini sudah bersama saya di studio. Dan nanti juga melalui sambungan telepon ada mantan Ketua MK Mahfud MD. Mas Jayadi, ini kalau kita melihat pasca disahkannya Undang-Undang Pilkada ya di DPR. Pak SBY kan langsung menelpon Ketua MK bahwa dia mendukung pilkada langsung, terus juga dia bicara dari Washington DC kalau saya tidak salah, sampaikan Pak Sarif Hasan bahwa dia kaget, surprise dengan apa yang terjadi di sana. Apa yang terbaca pertama kali bagi Anda? Ya, pertama ya sulit untuk menghindari kesan bahwa ada manuver politik. Karena seharusnya kalau Pak SBY betul-betul serius ya, dia memang sudah mampu membaca dan memastikan soliditas partainya dan juga soliditas dan instruksi kepada pemerintah ya sebagai bagian dari 50% dari pembahasan di DPR itu satu. Tetapi the damage has been done ya, sudah persepsi negatif masyarakat sudah kepada SBY. Sekarang karena masyarakat pasti akan berpikir nggak mungkin ini tanpa persetujuan Ketua Umum. Iya betul. Jadi itu Mas Jayadi juga berpikiran sama. Saya membaca sebagai publik sulit dari sisi komunikasi politik ya. Sulit bagi masyarakat untuk tidak membaca seperti itu ya. Karena sulit dipahami seorang presiden, kepala negara memiliki aparat birokrasi, memiliki kemampuan menginstruksikan langsung aparat di bawahnya termasuk menteri, kemudian dia juga ketua umum Partai Demokrat, dia juga ketua Majelis Tinggi yang kok bisa-bisa tidak mampu memberikan instruksi kepada bawahannya. Itu sulit dipahami. Tapi itu persepsi masyarakat sudah negatif. Nah, sekarang masyarakat kemudian bertanya-tanya, betulkah? Jadi SBY punya dua tugas sekarang. Satu, membuktikan bahwa memang dia kemarin ada masalah dalam konteks komunikasinya dengan bawahannya, baik dalam arti di Partai Demokrat maupun dalam arti Menteri Dalam Negeri ya. Itu satu. Nah, cara membuktikan itu adalah dia bersungguh-sungguh akan memperjuangkan pilkada langsung itu. Cuman masalahnya kan pilihan dia tidak banyak sekarang. Pilihannya. Pilihan pertama seperti yang kita dengar kan adalah tidak menandatangani undang-undang itu. Tapi ternyata pilihan itu juga tidak menyelesaikan masalah. Pilihan kedua mungkin yang dia maksud plan B kemungkinan adalah mengeluarkan Perpu. Iya, tadi sudah dia diakui bahwa dia akan mengeluarkan Perpu kan dengan interpretasi subjektif terhadap keadaan genting yang memaksa ya. Misalnya dengan mengatakan bahwa dan memang kenyataannya di masyarakat terjadi penolakan besar-besaran ya. Dan dia bisa menggunakan itu misalnya. Tetapi tentu saja Perpu itu kan berlakunya terbatas. Nanti dalam waktu 3 bulan ya, itu akan harus dibahas oleh DPR. Dan kalau tidak disetujui maka Perpunya akan ditolak. Nah, di situ nanti permasalahannya. Tetapi barangkali celah untuk mempertahankan pilkada langsungnya itu tergantung kepada pertama, kalau dengan Perpu itu berarti pembahasan undang-undang pilkada segera masuk lagi di DPR untuk dibahas oleh anggota DPR yang baru ya. Betul. Dan ini jumlah komposisi peta kekuatannya juga sudah berbeda sebetulnya. Sudah berbeda sekarang. Nah, kalau menggunakan logika politik koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih sekarang, kemungkinan Perpu itu ditolak ya. Tetapi kan dinamika politik ke depan akan berbeda, terutama pasca pelantikan Ketua DPR, pimpinan DPR dan pasca pelantikan kabinet nanti Jokowi. Bisa saja misalnya ketika beberapa partai itu diberi kursi menteri dan dijanjikan posisi-posisi lain, koalisi itu berubah misalnya. Nah, kalau terjadi perubahan koalisi itu, maka kepentingan paling tugas pertama dari SBY adalah memasukkan itu ke agenda
DPR berikut, sehingga nanti tugas politik dari koalisi PDI Perjuangan Jokowi JK lah untuk memastikan bahwa nanti ketika undang-undang itu Perpu itu dibahas, Perpu itu tidak ditolak. Nah, sehingga ini sebetulnya ngasih PR untuk pemerintahan selanjutnya, karena tanggal 20 Oktober ini kan sudah selesai sebetulnya pemerintahan SBY. Tetapi PR ini sesuatu yang sangat repot sebetulnya yang dilakukan. Ya memang ya apa boleh buat ya, itulah bagaimanapun nama SBY sudah tercoreng satu ya. Dia bagi sebagian orang bukan lagi bapak demokrasi Indonesia gitu kan. Kemarin dia bapak demokrasi bahkan Indonesia. Bahkan hashtag di Twitter adalah welcome Mr. Liar. Welcome Mr. Liar ya itu. Nah, tetapi paling tidak dia bisa mengurangi kerusakan citra yang dilakukan dengan memastikan nanti Partai Demokrat walaupun jumlahnya cuma 61 orang nanti itu benar-benar bergabung mempertahankan pilkada langsung itu. Baik. Nah, diharapkan dengan adanya gabungan dari misalnya katakanlah 1 atau 2 partai lain, maka pilkada langsung itu tetap bisa diselamatkan. Baik, Mas Jayadi, kita akan sambung ini nanti di segmen berikut. Masyarakat bisa melihat kan tadi malam, partai mana yang merebut hak-hak politik rakyat. Ya, Anda kembali di Prime Time Talk dan saat ini sudah bergabung bersama saya melalui sambungan telepon dari Yogyakarta, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Pak Mahfud. Ya. Ya, ini kalau kita bicara soal langkah yang harus dilakukan oleh Pak SBY yang katanya mendukung pilkada langsung. Dia sudah memastikan akan mengeluarkan Perpu. Bagaimana nasib undang-undang pilkada langsung dengan Perpu ini, Pak? Ya, tergantung pada apa bunyi perpunya itu nanti ya. Tetapi satu hal yang sudah jelas bunyi Undang-Undang Dasar itu RUU itu dalam waktu 30 hari itu kan berlaku. Itu Undang-Undang Dasar. Sedangkan Perpu itu levelnya selevel undang-undang. Mungkin nanti akan timbul perdebatan hukum yang bisa agak panas dan kontroversial. Kita tunggu saja dulu seperti apa isi perpunya itu. Dan tergantung ke situ juga. Perpu memang bisa dikeluarkan ya dengan alasan subjektif. Artinya tidak usah ukuran beda dengan keadaan bahaya di dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar itu kalau keadaan bahaya itu ada ukurannya. Tapi kalau genting seperti diatur dalam pasal 22 yang bisa mendasari Perpu ini tidak ada ukurannya, terserah presiden aja menganggap artinya ada. Indikatornya itu terserah presiden ya Pak Mahfud ya? Iya kalau Perpu, ya. Nah, menurut saya jalan lain sebenarnya masih ada di luar Perpu itu. Kalau memang Pak SBY sungguh-sungguh itu kan besok sudah dilantik tuh anggota DPR semuanya. Misalnya besok lusa atau besok sore lalu menginisiasi pengusulan perubahan undang-undang pilkada yang baru itu dengan inisiatif DPR itu kan hanya syaratnya 13 orang anggota mengajukan usul perubahan itu kan sudah memenuhi syarat menurut tata tertib DPR. Dan menurut Anda itu langkah yang lebih konkret sebetulnya jika presiden memang mendukung pilkada langsung. Artinya legislative review dan itu bisa dilakukan dan itu beberapa kali terjadi ya. 13 orang mengusulkan gitu tiba-tiba nanti goal gitu mendahului RUU yang lain. Itu mungkin saja terjadi. Ya itu prosesnya nanti akan seperti apa Pak Mahfud? Apakah harus ada persetujuan di dalam paripurna kah atau bagaimana supaya usulan itu menjadi prioritas untuk segera dibahas? Legislative review prioritasnya begini, kalau munculnya dari DPR, katakanlah 13 orang, nanti badan legislasi satu alat kelengkapan yang yang mempelajari itu, kalau badan legislasi setuju, lalu dibawa ke paripurna, lalu dibentuk pansus, kemudian diusulkan disampaikan kepada presiden bahwa ini ada rancangan undang-undang baru sehingga presiden diminta mengutus menteri atau wakilnya untuk membahas di DPR. Lalu dibahas seperti biasa saja. Mungkin itu pasalnya kan sedikit, bisa cepat juga. Mungkin lebih lebih aman daripada kontroversi dan pertengkaran politik dibandingkan misalnya dengan Perpu.
Ya, dan tapi dalam proses usul revisi undang-undang pilkada itu juga kan ada kekuatan-kekuatan politik juga di sana tuh Pak Mahfud, yang ada di badan legislasi dan juga nanti pada proses paripurna juga akan terjadi proses politik juga di sana itu. Ya pasti, Perpu pun kan begitu. Perpu pun kan begitu, sama. Kalau Perpu misalnya nanti berhasil kan sesudah itu akan akan dibuat undang-undangnya atau Perpunya itu akan dibahas. Ya. Kembali kan, itu sama, risikonya sama. Sama saja sebetulnya ya Pak ya? Iya, Pak sama Mahfud, saja karena perimbangan kekuatan kan di situ. Iya, ada satu usul juga yang mengatakan bahwa tadi Anda mengatakan bahwa undang-undang ini 30 hari itu akan langsung berlaku. Kalau tidak ditandatangani oleh Presiden Pak, apakah itu juga tetap berlaku? Iya, justru itu bunyi Undang-Undang Dasar itu apabila dalam waktu 30 hari sejak disepakati dalam sidang paripurna DPR antara Presiden dan DPR itu, kalau Presiden tidak tanda tangan, undang-undang itu menjadi sah sebagai undang-undang dan wajib ditempatkan di dalam lembaran negara. Itu bunyi Undang-Undang Dasar pasal 20 ayat 5. Itu bisa berlaku lebih cepat kalau misalnya ditandatangani besok. Misalnya, ya tidak usah nunggu 30 hari. Tapi kalau 30 hari tidak, ya langsung berlaku dan ditempatkan di dalam lembaran negara. Nah disitulah saya katakan komplikasinya nanti kalau lalu ada Perpu. Ini bunyi Undang-Undang Dasar, sementara Perpu itu levelnya hanya setingkat undang-undang. Ya, artinya Pak ini juga ada pertanyaan juga. Kalau misalkan ini Presiden belum tanda tangan dan baru berlaku 30 hari setelah kemarin disahkan, artinya betul. Ini belum bisa di judicial review ya sebetulnya di MK? Belum. Semua sekarang itu baru manuver politik aja. Di dalam semua undang-undang itu yang terkait dengan judicial review itu tidak boleh prematur, harus sudah ada nomornya di dalam lembaran negara. Nah ini kan nomornya itu nanti kalau Presiden tidak tanda tangan, nomor itu baru keluar tanggal 23 Oktober kan, 30 hari itu. Baik, Pak Mahfud, tadi Anda mengatakan bahwa selain yang dilakukan oleh Presiden yang sudah dipastikan akan mengeluarkan Perpu, Anda juga mengatakan agar mengusulkan kepada 13 orang anggota Dewan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada. Hanya dua itu hal yang paling mungkin untuk dilakukan, atau sebetulnya masih ada langkah lain? Anggaplah tadi ada plan A, plan B, ada plan C, seperti itu yang mungkin bisa dilakukan oleh Presiden? Langkah yang pertama itu dilakukan oleh masyarakat, bukan dilakukan oleh Partai Demokrat, yaitu judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nanti tapi sesudah ada nomor undang-undangnya, gitu. Itu langkah yang paling mungkin untuk menilai kan materinya. Ya. Mahkamah Konstitusi itu menilai materi undang-undang itu berdasar judicial review. Apakah itu nanti uji formalnya, gitu ya? Apakah uji materinya kan gitu. Kalau formal itu berakibat sebuah undang-undang batal keseluruhan. Kalau uji materi itu sebuah undang-undang hanya dibatalkan sebatas yang dimintakan pembatalan, gitu. Nah itu nanti kita lihat apa yang diajukan oleh para penggugat atau para pemohon itu. Nah Pak Mahfud, ini kan menjadi pertanyaan juga. Sebetulnya kan Undang-Undang Pilkada ini diharapkan menjadi revisi atau perbaikan dari Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya. Nah kalau itu diuji materikan, apakah ini kita kembali ke Undang-Undang lama yang sebetulnya harus direvisi? Atau opsi yang kedua dalam sidang paripurna itu yang akan menjadi berlaku? Atau bagaimana sebetulnya Pak Mahfud? Enggak, jadi kalau diuji materinya itu, MK itu adalah lembaga yudikatif. Tidak boleh membuat vonis yang isinya mengatur. Oleh sebab itu, MK itu nanti hanya mencoret kalau memang misalnya pemilihan langsung dianggap tidak, itu pasal itu aja dibatalkan. Baik. Ya, yang mengatur berikutnya nanti DPR melalui proses legislatif lagi. Oke, akan ada proses ulang di DPR berarti ya? Oh, pasti. Dan itu akan terjadi lagi pertarungan kan. Kekuatan itu tinggal menghitung jumlah anggota DPR nanti, siapa yang mendukung siapa kan gitu. Baik. Pak Mahfud, kita akan sambung ini di segmen berikut, Pak. Oke. Masyarakat bisa melihat kan tadi malam, partai mana yang merebut hak-hak politik rakyat. Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon juga Didi Irawadi dari Demokrat. Mas Didi.
Ya, selamat malam. Ya, Mas Assalamualaikum. Didi, di studio ada Mas Jayadi Hanan dan juga melalui sambungan telepon juga ada Pak Mahfud MD. Mas Didi. Oh ya, selamat malam Pak Prof. Mahfud, selamat malam Pak Jayadi. Selamat malam Mas Didi. Ya, Mas Didi, ini kalau kita bicara soal langkah yang bisa dilakukan oleh Pak Presiden SBY pada saat ini ya, dan juga Ketua Umum Demokrat sebetulnya. Selain mengeluarkan Perpu, adakah langkah lain yang bisa dilakukan menurut Anda? Jadi begini kan, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa komitmen Pak SBY, komitmen Partai Demokrat bahwa pilkada langsung itu adalah mutlak ya. Pilkada langsung tentu dengan 10 item yang telah kami katakan, yang telah kami utarakan, kami sampaikan dan kami rumuskan sebelumnya ya. Kami tidak bisa mundur lagi dari hal tersebut karena kemarin itu kan di Dewan opsi ketiga yang kami harapkan tidak tercapai ya. Padahal itu dalam opsi itu tentu perbaikan pilkada langsung dengan perbaikan 10 syarat perbaikan ada di sana. Oleh karenanya tentu komitmen ini harus terus diperjuangkan. Nah ini langkah yang sedang langkah yang akan dilakukan saat ini yang sudah melalui diskusi, melalui pendalaman dan sebagainya itu rencana akan adanya Perpu ya, tapi kita tunggu saja karena langkah ini yang paling mungkin begitu untuk kita. Artinya sebetulnya walkout ini sebetulnya atas Mas Didi, ya. Kalau kita mereview sebetulnya walkout ini atas perintah Pak SBY tidak? Suara saya nggak gitu jelas nih pertanyaannya, apa suara hilang-hilang nih? Halo? Saya ulangi lagi. Apakah walkout kemarin karena seolah-olah tidak ada opsi ketiga itu atas perintah Pak SBY? Tentu itu keputusan Partai Demokrat ya, itu sudah jelas, sudah keputusan yang keputusan kami fraksi Demokrat ya, yang tentunya sah itu keputusan yang mana diketahui oleh Pak SBY juga ya. Artinya kemarin jelas kami bahwa opsi kami itu sejak lobby awal, sejak pembahasan di DPR tidak didukung, padahal kita pilkada depan ya, ataupun melalui DPRD atau langsung dan pemilihan langsung tentu harus ada syarat-syarat yang memastikan adanya perbaikan-perbaikan. Ada kalau itu nggak dipenuhi buat apa gitu loh. Kalau kita katakan langsung juga tanpa ada perbaikan-perbaikan yang signifikan yang akan bisa mengoptimalkan. Ya. Perbaikannya ada kok, dari 10, 9 itu kan sudah diakomodir. Ya, tapi kan agar benar-benar. Bukan karena satu saja kan terus kemudian walkout kan? Ya, tapi kenapa opsi itu tidak dimasukkan opsi kami itu, opsi ketiga ya. Meskipun pada akhirnya beberapa partai politik setuju dengan itu. Ya, itu sudah di ujung ya, setujunya ya, tidak bisa. Artinya sebetulnya masih bisa berubah pada saat itu kan? Opsinya itu tidak perlu dimasukkan kan, termasuk uji integritas di sana kan itu penting sekali. Keliru kalau dibilang uji integritasnya hanya melalui DPRD, itu yang dikembangkan selama ini. Padahal uji integritas itu melibatkan pihak-pihak independen, pihak-pihak yang punya integritas, tokoh-tokoh di daerah tersebut gitu ya. Ya, gimana? Ya, Mas Didi, meskipun di ujung Anda katakan sebetulnya masih ada kesempatan pada saat itu. Ya, tapi kita lihat tetap walaupun diberikan kesempatan, opsi ketiga yang kami inginkan itu tidak terwujud, hanya 2 opsi saja malam itu yang di langsung dan melalui DPRD, hanya dua hal tersebut. Sedangkan kami bertahan karena ini merupakan undang-undang yang menyangkut proses demokrasi, menyangkut aspirasi masyarakat. Ya, menyangkut proses demokrasi masyarakat, tapi membiarkan pilkada menjadi tak langsung dengan walkout kan? Gimana? Iya, ini Anda mengatakan bahwa ini adalah proses demokrasi yang menyangkut hak politik masyarakat. Tapi dengan walkout kan sebetulnya membiarkan pilkada ini menjadi tak langsung. Suaranya tidak begitu menangkap saya pertanyaan ini karena hilang-hilang ya. Tapi yang pasti kami melihat malam itu tidak sepenuhnya apa yang menjadi
sudah dirumuskan oleh Partai Demokrat melalui berbagai kajian, dan itu yang dihendaki oleh publik di opsi itu diwujudkan di sana, sehingga kami mengambil satu sikap yang Mas Didi, sekarang jadi kontroversial ya. Halo? Mas Didi, setelah proses ini selesai, sebetulnya kan masyarakat juga masih menanti. Pak Presiden juga katanya marah dengan apa yang terjadi. Ada beberapa usulan selain tidak menandatangani, terus kemudian juga mengeluarkan Perpu. Ada satu usulan lain sebetulnya yang bisa dilakukan menurut Pak Mahfud MD tadi, bahwa PSBY bisa saja meminta paling tidak 13 orang anggota Dewan saat ini yang akan nanti dilantik ya, untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Ya bisa saja itu. Apakah itu akan dilakukan? Ya pokoknya apa yang terbaik ya, otomatis kalau dengan keluar Perpu membatalkan kan ke depannya kembali lagi, berarti kalau DPR selanjutnya tidak keberatan dengan Perpu ini, berarti kan dimulai dari awal lagi pembahasan undang itu kan ya. Nah, di periode akan datang saya kira apa yang dikatakan Pak Mahfud itu memang benar gitu. Tapi sekarang kan langkah yang konsistensi sikap ASB itu kan ini ingin menyelamatkan proses demokrasi ini, saya pikir ini langkah yang memang tepat dilakukan saat ini. Apakah Perpu itu apakah Perpu merupakan rencana terakhir? Pak, ini agak hilang nih saya nanti karena mendengarnya tidak jelas, nanti tidak tepat pula lagi nih. Halo? Mas Didi, apakah Perpu ini menurut Anda memang langkah terakhir? Langkah satu-satunya maksudnya gimana? Langkah terakhir yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan pilkada langsung? Paling tidak saat ini kita kami memikirkan ke arah sana ya. Karena kalau katakan ada usulan ya dari Pak Yusril misalnya tidak perlu ditandatangani, lalu Presiden Jokowi tidak tanda tangan, tapi kan undang-undang setelah 30 hari berlaku dengan sendirinya. Kalau langkah itu diambil juga nggak tepat juga begitu ya. Tidak tepat langkah itu diambil. Kalau ini soal Perpu, kalau soal Perpu itu kan dilakukan oleh Presiden. Bagaimana dengan Demokrat sendiri? Partai Demokrat mendukung sepenuhnya mengenai Perpu ini. Ya, itu kan langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Pak SBY. Kalau dari partai politik sendiri, Demokrat sebagai partai politik, adakah langkah yang bisa dilakukan? Partai pendukung pemerintah tentu akan mendukung kebijakan yang menurut hemat kami memang kebijakan yang tepat dilakukan pada saat ini. Begitu suatu keputusan dan suatu kebijakan yang hemat Partai Demokrat ini ya tepat begitu. Selain soal Perpu, apakah Demokrat akan mencoba untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada? Oh iya dong. Pada saat pertama kali nanti sidang pertama. Kami pasti akan berada di depan di dalam rangka penyelamatan perbaikan revisi Undang-Undang Pilkada ya. Dengan kami terus memperjuangkan dan memastikan 10 opsi yang telah disampaikan Partai Demokrat itu bisa masuk di dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Saya pikir itu adalah opsi-opsi yang sangat baik memperbaiki proses demokrasi ke depan, khususnya di dalam pilkada langsung. Kalau kita bicara soal proses demokrasi, apakah walkout akan tetap dijadikan strategi? Gimana? Apakah walkout akan tetap dijadikan strategi? Nggak bisa dong walkout yang kemarin lalu Anda menjadi bahan seolah-olah nanti strategi walkout ini nggak tepat pertanyaannya saya kira. Oke baik, Pak Didi, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Masyarakat bisa melihat kan tadi malam, partai mana yang merebut hak-hak politik rakyat. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberi pernyataan resmi tindak lanjutnya atas pengesahan Undang-Undang Pilkada. SBY akan menandatangani Undang-Undang Pilkada lalu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu. Selanjutnya pembahasan Perpu itu akan diserahkan ke DPR dan berikut pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saya setelah tadi subuh kembali ke tanah air dan melaksanakan pembahasan bersama
Wakil Presiden dan Menteri terkait di Halim Perdana Kusuma. Maka sore ini saya mendengarkan langsung dari Partai Demokrat perkembangan terkini yang belum saya ketahui, meskipun selama saya mengemban tugas di luar negeri, tugas internasional, saya juga memantau dan mendapatkan sejumlah laporan, baik dari pemerintah maupun dari Partai Demokrat. Tetapi secara lebih lengkap dan lebih rinci kita dapatkan hari ini setelah saya kembali ke tanah air. Intinya saudara-saudara, yang penting dalam konsolidasi ini, maka bulat Partai Demokrat akan tetap memperjuangkan sistem pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan besar. Meskipun kemarin ditolak opsi ini oleh fraksi-fraksi lain di DPR RI, tapi kami tetap menjadikan opsi ini sebagai perjuangan politik Partai Demokrat sampai kapanpun. Kalau bisa diwujudkan dalam waktu sedekat mungkin, berarti Partai Demokrat memahami dan sungguh mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat, dan yang lain harapan saya juga begitu. Tetapi kalau tidak tembus lagi di parlemen misalnya, kita akan lanjutkan perjuangan ini hingga yang paling baik ke depan ini kita masih menganut sistem pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan. Pilkada langsung sekarang ini, kalau status quo memang banyak kelemahan, banyak ekses, dan banyak penyimpangan. Itulah yang pemerintah telah identifikasi hingga saat ini, yang akhirnya pemerintah pun berpendapat untuk melakukan perbaikan sama dengan posisi dan pikiran Partai Demokrat. Melakukan perbaikan tapi tetap dengan sistem pilkada langsung. Sayang sekali lagi, apa yang mereka perjuangkan, fraksi Partai Demokrat di DPR RI kemarin tidak tembus menjadi opsi tersendiri. Atau paling tidak opsi gabungan. Ya, Mas Didi Rawadi, itu tadi pernyataan dari Pak SBY. Ya. Mas Didi juga mendengarkan ya, bahwa Pak SBY akan mengeluarkan perpu dan segala macam lah Ya. intinya. Nah, ini kan nanti akan ada proses politik lagi di DPR, Pak. Akan ada pembahasan lagi kan, Pak Didi ya? Ya, tentunya kalau Perpu itu dikeluarkan, tentu pada persidangan berikutnya apakah disetujui atau tidak oleh DPR berikutnya ya. Nah, Partai Demokrat nantinya dalam posisi tentu akan menyetujui Perpu tersebut dan berharap demikian juga partai-partai yang fraksi-fraksi yang lain yang ada di DPR di kelak ya, akan, karena prinsipnya kalau kita ingin memperbaiki pilkada, katakan pilkada langsung ya, sebagaimana pendirian Partai Demokrat, tentu pilkada dengan yang perbaikan-perbaikan itu mutlak dilakukan sebagaimana 10 syarat-syarat perbaikan yang telah dikemukakan oleh Partai Demokrat. Gitu loh. Tapi kita tetap harus menunggu bunyi perpunya nanti ya, Pak Didi ya. Insya Allah yang terbaik buat bangsa dan negara ini kan. Kita Mas Didi, langsung tidak boleh mundur sejengkal pun gitu ya. Mas Didi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Ya, Prime Time Talk. terima kasih. Malam Prof. Mahfud, malam Pak Jayadi. Ya. Ya, Pak Mahfud. Yuk. Ya, ini tadi juga Pak Didi juga mengatakan bahwa Demokrat akan mendukung perpunya. Nah, ini memang seperti yang Pak Mahfud katakan, kita masih harus menunggu mungkin bunyi dari perpunya ya Pak Mahfud ya, seperti apa sebetulnya. Lalu ini akan dibahasnya juga bagaimana nanti di DPR. Nah, ya, tapi begini, ada tiga penghalang, tiga pengujian dihadapi oleh Perpu ini. Satu, ya, bisa muncul sengketa kewenangan di MK, karena nanti dipersoalkan kenapa kewenangan Presiden mengeluarkan Perpu yang seperti itu. Itu sengketa kewenangan. Alasannya nanti menurut Undang-Undang Dasar, kan sebuah rancangan undang-undang yang bisa disepakati kan berlaku. Kenapa pakai Perpu? Gitu, satu ya. Itu
bisa sengketa kewenangan. Yang kedua diuji di Mahkamah Konstitusi sebelum disidangkan di DPR. Nah, artinya perpunya yang akan disidangkan di MK. Halo? Perpunya sendiri nanti akan bisa diujikan di MK gitu maksudnya Pak Mahfud? Iya, perpu itu bisa diuji di MK dan sudah pernah dilakukan kan terhadap pimpinan KPK kemarin. Saya yang mimpin sidangnya bahwa perpu itu bisa diuji. Dan itu bisa prosesnya cepat. Pembatalan atau persetujuan itu bisa cepat. Lalu yang ketiga nanti akan diuji lagi di DPR melalui legislative review. Jadi ada 3 persoalan hukum yang dihadapi oleh perpu ini dalam waktu dekat. Baik. Dan ketiga masalah ini akan menjadi kerepotan politik juga nantinya ya? Menjadi penguji apakah perpu itu dianggap layak atau justru dianggap hanya akan merusak tatanan. Itu nanti akan muncul itu di sidang MK. Yang akan menilai itu siapa nanti? Mahkamah Konstitusi, Pak? Iya, Mahkamah Konstitusi. Dan penilaian itu kemudian muncul di sidang-sidang kan dari para ahli, dari para hakim, pemohon dan sebagainya. Kalau perpu itu partai-partai itu punya legal standing untuk mengajukan. Karena apa? Karena partai tidak punya legal standing terhadap undang-undang itu karena dia sudah membahas di DPR. Kalau perpu itu kan partai tidak ikut membahas. Jadi partai punya 2 peluru di sini untuk menghadang perpu ini. Satu, sengketa kewenangan, yang kedua uji pengujian formal maupun material. Baru nanti di DPR itu legislative review-nya, political review-nya nanti di DPR masa sidang berikutnya. Pak Mahfud, saya mencoba untuk menyimpulkan pernyataan Bapak tadi. Kalau undang-undang pilkada, DPR dan pemerintah tidak punya legal standing untuk melakukan uji di MK. Tapi kalau termasuk juga Presiden, kalau perpu, maka DPR atau partai politik itu punya legal standing untuk melakukan uji. Punya legal standing. 2 legal standing yang dimiliki oleh mereka. Pertama, untuk sengketa kewenangan itu DPR punya. Karena merasa kewenangannya dilanggar oleh keluarnya perpu. Itu bisa. Lalu legal standing berikutnya parpol yang ada di DPR. Karena tidak ikut membahas perpu itu, jadi dia punya legal standing. Oke. Dan itu prosesnya untuk uji perpu itu berapa lama, Pak? Tadi kalau dikatakan cepat. Bisa tergantung kalau MK menganggap itu sangat serius karena kontroversi di tengah-tengah masyarakat semakin memanas dan mengkhawatirkan, itu bisa diperiksa dalam waktu cepat. Kalau menurut Pak Mahfud sendiri sebagai mantan Ketua MK, apakah permasalahan ini sangat krusial dan harus segera diselesaikan? Tergantung reaksi masyarakat nanti keluarnya perpu. Kalau memang masalahnya biasa-biasa saja, ya MK biasanya membuka persidangan itu per 14 hari ya. Tapi kalau tidak, sehari pun bisa diputus. Dulu kami pernah memutus satu perkara itu 1 hari. Pagi jam 9 diperiksa, perkaranya Refli Harun itu. Sorenya jam 4 diputus. Tapi ada yang juga sampai berbulan-bulan, ada yang sampai setahun. Tergantung situasi yang ada di kalau penilaian Pak Mahfud sendiri, situasi saat ini seperti apa, Pak? Ada beberapa demo. Sepertinya saya melihat masih normal-normal saja gitu. Kan kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi. Kalau normal-normal saja mungkin nanti ya didaftarkan ke MK lalu diberi waktu 14 hari. Sudah itu sidang 14 hari lalu selesai. Biasanya gitu. Ya, kalau kita bicara normal nampaknya demonstrasi di mana-mana belum berhenti, Pak, sampai hari ini. Kemudian kalau kita lihat kalau kita anggap bahwa media sosial itu adalah perwakilan dari kalangan menengah gitu. Orang-orang yang melek internet itu luar biasa trending topiknya, Pak. Betul. Tapi ini belum bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal ya? Ya, kalau saya sih melihatnya normal-normal saja. Baik. Pak Mahfud, kita jeda sebentar, kita akan sambung ini di segmen berikut. Masyarakat bisa melihat kan tadi malam, partai mana yang merebut hak-hak politik rakyat. Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Masih ada Pak Mahfud di sambungan telepon saat ini di Jogja, ada Mas Jayadi Hanan dan ada juga Bang Ruhut Sitompul saat ini di studio. Bang Ruhut, ini kalau kita bicara soal perpu, tadi itu Pak Mahfud sudah mengatakan ada 3 hal sebetulnya yang mungkin akan menjadi kendala dalam perpu ini. Yang pertama, bisa saja itu akan diuji materikan lagi di MK karena DPR mungkin menganggap bahwa pemerintah overlapping kewenangan seperti itu. Nah, ini gimana dari Demokrat sendiri?
Itu kan kata Pak Mahfud, dan kita tahu dari kubu mana. Itu sudah sangat arif dan bijaksana Pak SBY, dan dia tidak main sendiri. Dia konsultasi dengan para pakar hukum tata negara. Pak Mahfud juga pakar hukum. Tapi pakar hukum yang lebih lain kan dia udah memihak, dia nggak netral. Ya, jadi kita ambil langkah Perpu. Tadi Pak SBY waktu keluar, Hud, bantu Bapak Perpu. Siap, aku bilang gitu. Bantu seperti apa nanti Pak Ruhut? Oh iya, disinilah kita pertaruhkan suara rakyat, suara Tuhan. Iya. Ya, dan Bapak juga sudah hitung-hitung. Ya, kita lihat partai yang lain. Karena PDIP tadi saya di salah satu TV mendukung Perpu, ya, PDI Perjuangan kebetulan mendukung, ditambah dengan kawan-kawannya, kalau saya hitung-hitung sekitar 48%, 52. 52%. 48. Ya kan kita bisa lihat kemarin Golkar ada lari berapa. Ya belum tahu lagi nanti kalau udah muktamar P3 lari berapa. Udahlah. Ada waktunya antara 3-4 bulan. Tidak akan walkout lagi ya? Kemarin itu karena kehendak Tuhan. Karena saya menghubungi Pak SBY, rupanya Pak SBY juga bertelepon kepada kader-kader. Memang nggak bisa perjalanan beliau dari Washington ya, dari Seattle ke dari New York ya, New York Seattle ke Washington. Jadi komunikasi telepon. Bahkan saya di SMS beliau nanti akan telepon balik. Tapi ya sudah terjadi. Nggak apa-apa ya. Tapi ini bagus, saling introspeksi sesama kita. Istilah Pak SBY, kita nggak usah lagi lihat ke belakang. Mari kita perjuangkan suara rakyat, suara Tuhan. Dan ingat, berbicara langsung ini kalau kita jujur semua, ini semua ide brilian dari Pak SBY. Setelah beliau 2004 menang, 2005 digulirkanlah demokrasi langsung ini, gubernur, bupati, wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Itu undang-undangnya 2004 Pak Ruhut. Ya, beliau presiden. Iya, kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin kan sebetulnya masyarakat ragu sebetulnya dengan langkah Pak SBY sebagai presiden dan juga sebagai ketua umum ini sebetulnya maunya apa? Gitu, kalau misalkan nanti di perpunya pun harus dibaca lagi nih pasal per pasalnya akan seperti apa gitu bunyinya. Nah, apakah juga akan dimasukkan 10 syarat mutlak itu lagi? Oh jelas, tadi tegas Bapak katakan, ya. Tapi udahlah, itulah kita nggak mau lihat ke belakang. Tapi kaitan Perpu, jelas 10 ini karena ingat sekali lagi mohon maaf ya, 10 tahun Pak SBY dia evaluasi. Jujur saja, dipilih DPRD langsung, dipilih rakyat langsung, ya DPRD dan rakyat, ya. Ibarat pepatah, tak ada gading yang tak retak. Tapi lebih banyak retaknya melalui DPRD. Kenapa? Ada kawan saya, ada kader kami mengatakan, sekarang dia ngotot mendukung, padahal dulu kader kami tahu kelakuannya, ya, tapi udahlah, kami lupakan semua. Dipilih DPRD, kan DPRD dipilih rakyat. Betul, aku bilang. Tapi suka lupa, udah dipilih rakyat, janji sama rakyat itu bohong. Jadi DPRD, apa yang terjadi? KPK yang menyatakan, DPR RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2, 3.000 bermasalah di KPK. Iya, Mas Jayadi, ini kalau kita melihat apa yang terjadi, sebetulnya ini kan menjadi fenomena ya. Demokrat walkout, terus Pak SBY yang ketua umum partai dan juga presiden dalam hal ini kebetulan itu menyatakan menyesali apa yang terjadi proses di sana. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, jadi dari sisi pendapat rakyat ya, civil society, saya juga bagian dari civil society ya. Kita bagaimanapun mohon maaf Bang Ruhut, citra Pak SBY sudah agak tercoreng karena dianggap agak kemarin bermain-main, kan susah masyarakat memahami, kan tidak secanggih Bang Ruhut untuk memahaminya gitu. Nah, sekarang seperti kata Bang Ruhut, sekarang langkahnya ke depan adalah Pak SBY sekarang itu ragu, ini Pak SBY benar-benar nggak sih mendukung pilkada langsung, apakah benar akan Perpu atau apa gitu ya, apakah akan mengambil langkah-langkah yang sesungguhnya atau tidak. Nah ya mau tidak mau Pak SBY sebagai untuk mengobati luka rakyat itu, tapi yang lebih penting adalah menyelamatkan demokrasi itu adalah ya dengan sungguh-sungguh mengambil langkah-langkah itu. Nah nanti rakyat akan, saya kira masyarakat akan melihat seberapa sungguh-sungguh itu. Nah kesungguhan itu saya kira kan tadi ada tantangan kalau Perpu itu bagaimanapun ya Bang ya, ada tantangan. Tadi ada 3 tantangan secara hukum kata Pak Mahfud. Lalu tantangan yang juga sangat penting adalah tantangan politik, yaitu bagaimanapun Perpu itu tidak bisa tidak harus diperjuangkan melalui proses politik di DPR. Itu artinya Partai Demokrat tidak bisa menjadi, walaupun dia bukan partai pemenang pemilu,
di proses DPR yang baru nanti Partai Demokrat mau tidak mau harus bertindak sangat aktif untuk menyelamatkan undang-undang pilkada langsung ini dengan ya mendekati PDIP, mendekati partai yang lain supaya kekuatan politik di DPR. Termasuk juga partai-partai yang berada di koalisi Merah Putih sebetulnya saya kira yang mendukung pilkada tak salah langsung. satu tugas utamanya adalah memastikan misalnya ya beberapa orang dari PAN, beberapa orang dari P3 atau semua partainya masuk untuk mendukung itu, melepaskan bahkan sebelum pembahasan itu di DPR sebetulnya, karena ini kan bisa saja ini diuji materi sebelum itu dibahas di DPR. Nah itu maka mungkin akan harus dimulai dari mulai tanggal 2 mungkin misalnya 13 orang seperti kata Pak Mahfud tadi mulai mengusulkan mengambil hak inisiatif untuk merevisi itu. Jadi sambil perpunya dipersiapkan juga begitu. Nah kita lihat nanti bagaimana. Tapi saya sebagai orang yang mempelajari politik itu melihat yang juga menjadi indikator kesungguhan PSBY adalah bagaimana gerak langkah dia secara politik di DPR nanti. Betulkah dia seperti kata Pak Didi Irawadi Samsudin tadi bahwa Partai Demokrat mengambil posisi terdepan untuk memperjuangkan undang-undang pilkada langsung ini. Maka dalam proses politik di DPR itu harus diperlihatkan kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat memang aktif, tidak lagi cenderung pasif gitu. Karena sebagai partai bukan pemenang pemilu biasanya lebih pasif kan. Sebetulnya kan kemarin juga memang aktif gitu kan, sampai walkout itu kan sebetulnya karena saking aktifnya mungkin Bang Ruhut ya. Kalau Sultan Batu Kahana bilang all out menjadi walk out. Itu kata Sultan, tapi enggak juga ya. Sehingga sold out. Ya kembali itu semua karena kehendak Tuhan. Siapa kira udah demikian canggihnya telekomunikasi, nyatanya ini ada buktinya. Saya berapa kali telepon Bapak, halo-halo terputus, udah itu Bapak membalas SMS masuk. Ya. Saya tunggu telepon beliau, udah selesai kejadian. Dan bukan hanya saya, beberapa kami kader, kan Pak SBY sayang dengan kami semua kader. Melihat ini semua aktif kok. Tapi kaitan dengan Perpu ini nggak usah khawatir. Tadi Pak SBY di dalam bertemu dengan kami semua kader-kadernya, bahkan dari seluruh Indonesia juga ikut hadir, beliau mengatakan dia mendampingi kami yang 61 ini akan aktif. Nah, nggak usah khawatir, apalagi ada si Poltak, tenang aja. Tadi Bapak juga udah bilang, hot, Perpu, oh siap. Nah, dia tepuk saya tadi. Kalau Demokrat pasti akan mendukung apapun usulan dari pemerintah, apalagi Perpu yang dari Pak SBY gitu kan. Tapi bagaimana Demokrat juga meyakinkan partai lain untuk tidak melakukan uji ke MK terkait Perpu? Jadi begini, ini bicara apa sih? Demokrasi langsung, suara rakyat, suara Tuhan. Melihat perkembangan mungkin kemarin seperti yang dikatakan kalau soal nama Pak SBY soal penafsiran demokrasi langsung iya demokrasi langsung soal demokrasi ini partai-partai yang ada di DPR juga yang mengatakan pilkada tak langsung juga ini bicara soal demokrasi. Iya tapi sudah jadi DPR nyatanya maling kan. 3.000 kata KPK yang bermasalah. Biarlah kita kasih kepada rakyat, suara Tuhan. Itu maunya Pak SBY. Dan tadi kan dikatakan sahabat saya, tapi dengan ini agak jatuh nama Pak SBY. Kalau agak nggak apa-apa, nanti akan naik lagi. Kenapa? Rakyat semakin cerdas. Memang kemarin Bapak dihujat terus, tapi lama-lama, oh betul. Ini kan seolah-olah kemarin kayaknya ada yang take over, mengambil atau kayak pelawak gepeng mengatakan untung ada saya. Kayaknya demokrasi langsung itu karena mereka. Demokrasi langsung lahir di era 10 tahun SBY jadi presiden. Jadi demokrasi langsung rakyat, itu karena SBY? Oh iya jelas. Dan lama-lama ini jalan, rakyat semakin melihat, hati-hati yang nggak mau demokrasi langsung. Tunggu 2019. Kita akan sambung di segmen berikut nanti. Masyarakat bisa melihat kan tadi malam, partai mana yang merebut hak-hak politik rakyat. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ruhut Sitompul, Jayadi Hanan, dan Pak Mahfud MD yang saat ini ada di Jogja melalui sambungan telepon. Pak Mahfud, yuk. Dari kacamata Anda nih, pandangan Anda, apakah Perpu ini jika diujikan ke MK ini akan dikabulkan? Oh, kalau itu saya tidak tahu ya, tetapi bahwa MK pernah membatalkan Perpu itu baru saja tahun ini kan, ketika Pak Akil ditangkap lalu Presiden mengeluarkan Perpu, habis itu dibabat oleh MK hanya 2 minggu sesudah keluar. Artinya pintu hukum itu ada. Nah, soal isinya saya tidak tahu dan tidak etis berbicara itu sebagai mantan Ketua MK untuk meramal-ramal itu satu. Yang kedua mungkin ada koreksi sedikit. Pemilihan langsung ini bukan produknya Pak SBY. Ini produknya Mbak Mega.
gitu. Karena undang-undang ini lahir dibahas sejak tahun 2002 ketika kita ribut. Nah, 2000 menjelang Pak SBY lengser itu baru undang ini selesai dibahas gitu. Nah, itu jadi saya kira sambungan sejarahnya keliru sedikit karena waktu itu saya juga ikut mengusulkan bersama PKB sebelum Partai Demokrat punya wakil di parlemen dan Pak SBY belum punya peran di dalam penentuan undang-undang nomor ini 32 tahun 2004 ini. Nah, jadi saya tadi hanya katakan pintu yang bisa menghadang itu satu judicial review, dua sengketa kewenangan gitu ya. Lalu yang ketiga nanti political review di DPR. Nah, mungkin benar Bang Ruhut tadi, mungkin di DPR bisa lebih kuat dan bisa lolos gitu. Itu bisa saja. Di MK pun mungkin juga bisa lolos gitu. Karena MK itu kan biasanya kalau waktu zaman saya dulu kita lebih menggali rasa keadilan masyarakat daripada formalitas-formalitas prosedural gitu. Kalau memang MK yakin, wah ini untuk kepentingan masyarakat itu bisa saja bahwa itu Perpu itu dikuatkan gitu. Itu saja. Tetapi nanti akan MK menguatkan pun di DPR harus diperjuangkan lagi. Baik. Gitu. Baik, Pak Mahfud, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Yuk, makasih. Ya, tadi udah dikoreksi sedikit mungkin Pak Ruhut ya. Soal bikin undang-undang perlu pelaksanaan nggak? Yang melaksanakan SBY 10 tahun. Ingat pelaksanaannya SBY 10 tahun, tapi udahlah ya. Tapi saya hanya ingin mengkoreksi tadi bos bilang apa? Demokrat koalisi merah putih. Kami tegas bukan di koalisi merah putih. Adalah penyeimbang. Kami di tengah penyeimbang. Kami tidak di merah putih, kami tidak juga di tempat kubu satu lagi. Dalam hal ini Indonesia hebat. Nah, Pak, dan tapi manfaat di tengah ini, disinilah kami bisa mengkoreksi. Pak SBY tegas mengatakan, oh saya apapun udah 10 kali loh ada hubungan dengan Pak Jokowi, baik kok. Dengan yang di sana juga baik, kan ada juga yang datang ke Cikeas. Jadi disinilah kenegarawanan Pak SBY. Jadi yang jelas, yang bagus dari Pak Jokowi kita kan dukung kok. Kita nggak bicara soal kenegarawanan di sini, Bang Ruhut. Kalau kita bicara tadi dikatakan bahwa sangat mungkin bahwa Perpu ini diujikan di MK dan pilihannya bisa dua, bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan. Nah, kalau misalkan Perpu itu ternyata dianggap telah melewati kewenangannya, apa langkah Demokrat? Sekarang saya mau tanya lah, sekarang lagi rame ke MK itu siapa sih? Siapa yang lagi rame? Semua sekarang lagi di MK memperjuangkan demokrasi langsung. Tinggal kami menitipkan, tolonglah demokrasi langsung ini ditambah dengan 10 syarat yang kami inginkan. Kenapa? Ini baik sekali, biar nggak kejadian lagi. Contohnya, poin yang sampai kemarin tuh ada perdebatan, masalah rekam jejak. Mau lagi seperti yang di Pekanbaru itu. Baru 7 bulan gubernur. Padahal kalau rekam jejak yang di Riau itu, udah nyoel-nyoel rupanya dari 2 periode bupati. Itu pentingnya rekam jejak. Jadi ide Pak SBY ini sangat brilian. Artinya 10 itu mutlak ya? Oh iya, dan sebenarnya kawan-kawan waktu itu mendukung, enggak, 8 sudah ada di dalam, tinggal 2 lagi. Tapi ini semua bagus kok. Ini untuk kepentingan rakyat biar terbuka. Ya jadi nggak ada masalah. Ini bagus, jadi biar makin paripurna demokrasi langsung itu. Saya ingin mengatakan 10 perbaikan itu mestinya tidak termasuk kategori mutlak. Yang mutlak itu pilkada langsungnya. Iya. Ya? Harusnya itu yang menjadi. Iya, jadi yang mutlak itu pilkada langsungnya. Jadi kalau misalnya yang tidak mutlak itu dapatnya tidak 100%, harusnya yang mutlaknya yang diutamakan kan gitu. Itu ya kalau yang bicara kemarin ya. Artinya kalau kenegarawan Pak SBY itu tidak tercermin melalui partainya kemarin. Di DPR yang walkout itu ya. Yang walkout itu harusnya itu sangat tidak negarawan ya. Karena kalau negarawan, oke lah kita mementingkan mutlaknya dulu. Mutlaknya itu apa? Pilkada langsungnya itu kan. Ini kan ibarat orang sakit kepala, tapi obat Panadolnya nggak ada. Nah, apa pilihannya? Dipotong kepalanya gitu kan? Atau ya udah kalau gitu cari obat lain atau apa kan gitu. Nah, ini pilihannya dipotong kepala. Itu contoh. Tapi itu yang kemarin. Nah, yang ke depan saya menarik pertanyaan Anda tadi. Kalau misalnya Perpu itu Perpu yang dikeluarkan diuji oleh pihak-pihak yang memiliki legal standing dalam hal ini DPR dan partai-partai yang tidak setuju, maka mau tidak mau langkah politik yang menjadi pilihan utama yaitu bagaimanapun undang-undang itu akan berlaku kan. Artinya kalau Perpunya dibatalkan, undang-undang itu berlaku. Mungkin terjadi pemilihan kepala daerah tidak langsung pada tahun 2015, tapi tahun 2015 juga misalnya sejak awal Partai Demokrat
mengupayakan bersama partai lain untuk memasukkan Ada revisi undang-undang itu menjadi bagian dari prolegnas dan sedapat mungkin segera dibahas. Tapi itu memerlukan perjuangan politik lagi, yaitu karena di KMP juga di parlemen juga akan sangat kuat. Betul. Nah, Bang Ruhut, ini kalau kita bicara soal Perpu ini akan ada proses politik di DPR nanti. Apakah peta di sana nanti ini juga bisa melukiskan bahwa ini adalah peta kekuatan baru yang akan terjadi dalam 5 tahun ke depan? Kalau saya lihat bisa, tadi saya di salah satu TV saya dengan Bung Arief ya, pimpinan yang mewakili PD Perjuangan di Komisi 2, Perpu Pak SBY mereka sambut dengan baik ya, dan otomatis saya rasa kawan di Indonesia Hebat, PKB begitu juga dengan Hanura. Itulah tadi hitung-hitung kita 48%. Ya kan ini kaitan Perpu ini kan Pak SBY menunjukkan bahwa beliau tetap demokrasi langsung. Tinggal politik itu apapun bisa terjadi. Kan aku suka bilang 2 tambah 2 dalam politik 4 bisa, 7 bisa, 8 bisa, 9 angka keramat kami pun bisa kok. Jadi politik sebentar, itu memang membingungkan ya. Iya, nggak usah khawatir. Sebentar lagi akan ada muktamar, sebentar lagi akan ada Munas Golkar, sebentar lagi ada rame-rame dari partai lain. Semua bisa terjadi, percayalah. Baik. Akan bagus kalau bisa dimulai besok. Oh ya, enggak, kalau kita ini memang langsung kerja besok. Pak SBY udah mengatakan, saya bangga, terima kasih dengan Pak SBY. Kami sekarang tinggal 61. Beliau tetap menemani kami, beliau dan kawan-kawan yang lain juga biar dia nggak terpilih, itu hanya kemenangan yang tertunda. Mudah-mudahan yang 61 ini juga nggak membiasakan diri untuk walk out ya pada saat proses politik nanti ya. Kemarin itu udah saya bilang karena kehendak Tuhan. Tapi paling nggak kita ambil hikmahnya, sangat baik. Ya. Bang Ruhut, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Mas Jari, terima kasih banyak.